لله حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على شفيع الأمة كاشف الغمة ناصر الكافة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan, sehatkan, istiqomahkan Khadimul Ma'had Al-Mukarram Raden Kiai Haji Ahmad Azaim hafizahullah beserta seluruh guru-guruku, para masyayikh yang hadir pada peringatan Maulid ini, guru-guru saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun semuanya saya muliakan dan saya takzim. Yang juga sama-sama kita muliakan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para habaib yang hadir pada kesempatan Maulid ini. Semoga beliau-beliau juga selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat saya yang nanti akan memberikan tausiah mau'izah hasanah, Bapak Kiai Haji Dr. Abdullah Syamsul Arifin hafizahullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para jamaah yang saya cintai dan saya muliakan, dan anak-anakku, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga anak-anakku semua dibukakan hati, pikirannya, dikaruniakan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini tidak hanya sekedar satu kebahagiaan, tapi berlipat-lipat kebahagiaan dan kesyukuran. Saya Muhammad Zainul Masdi, bagian dari bapak-bapak ibu semua. Saya senang bisa hadir di sini, bisa ikut bergembira, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala memperingati hadirnya makhluk yang paling mulia, Sayyidul Khalqi, Akramul Khalqi, Khairul Khalqi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara, Maulid ditradisikan oleh para ulama kita dalam bentuk seperti ini untuk melatih, untuk membiasakan, melatih bapak-bapak, ibu-ibu, melatih saya, melatih kita semua bagaimana mencintai Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta pada Rasul itu perlu dilatih, Bapak Ibu. Karena itulah Rasul sampaikan, adibu auladakum ala salasi hisab, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atil Qur'an. Kata Rasul, didiklah anak-anak kalian. Rasul tidak mengatakan ajarkan. Kalau ajar itu gampang, tinggal beritahu, selesai tugas dan kewajiban. Tapi mendidik itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan pembiasaan, membutuhkan ketekunan, terus berulang-ulang. Itulah sebabnya guru-guru kita, para masyayikh, termasuk al-mu'assisu di hadzal ma'hadil mubarak, yaitu para pendiri di tempat yang berkah ini, guru-guru kita mentradisikan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melatih kita supaya cinta pada Rasul, melatih para santri. Kalau kita punya anak-anak keturunan, melatih anak-anak kita. Bahwa ahli baitihi, yang kedua juga Rasul ingatkan untuk kita belajar
mencintai keturunan dari Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya guru-guru kita juga mentradisikan di dalam kegiatan seperti ini, di majelis-majelis selalu diundang para habaib, keturunan Rasul, cucu, cicit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Supaya kita banyak jumpa, supaya kita bisa melihat wajah-wajah mereka, supaya kita bisa bersalaman, bisa bertegur sapa, karena itu bagian dari melatih cinta, melaksanakan wasiat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qiraatil Quran, dan yang ketiga adalah didik anak-anak kalian, anak-anakmu untuk membaca Al-Quran. Nah, ketiga hal ini perlu proses. Cinta pada Rasul, mencintai dan menghormati keturunannya, membaca dengan penuh cinta kitab suci Al-Quran, itu butuh pembiasaan. Makanya saya bersyukur Bapak-Bapak Ibu, Pak Kiai Al-Muhtaram Syekh Raden Kiai Haji Ahmad Azali. Pak Kiai, kalau saya lihat di depan anak-anak kita, para santri-santriwati, banyak dari santriwati yang saya lihat dari awal tadi, walaupun tempat duduknya itu panas, tetapi tidak bergeser dari majelis. Ini bibit tanda bahwa santri-santri Salafiyah Syafi'iyah sudah mulai terbiasa untuk mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Seperti apa batasan cinta pada Rasul itu, Bapak Ibu? Dulu pernah Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi." Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, engkau ini manusia yang paling saya cintai dari apapun, lebih dari segalanya, kecuali diri saya." Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Ya Umar, wallahi la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi." Wahai Umar, sungguh tidak sempurna. Sungguh tidak sempurna. Kalau kata tidak sempurna itu berarti ada bagian yang belum terisi. Berarti ada lingkaran yang belum utuh lingkarannya. Kalau ibarat lantai, ada satu tevel yang belum terisi di sini. Kata Rasulullah SAW, Umar, tidak sempurna iman dari seseorang kecuali sampai aku dicintai bahkan lebih dari ini. Maka Sayyidina Umar kemudian mengatakan, "Engkau ya Rasulullah, aku lebih cintai bahkan dari ini." Setelah itulah pada saat itu Rasulullah SAW katakan, "Al-an ya Umar, sekaranglah lingkaran itu sempurna. Sekaranglah wadah keimanan itu penuh isi, sempurna." Kapan kesempurnaan iman? Manakala kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah melebihi kecintaan kepada Allah. Nah, itulah yang kita pelajari, Bapak Ibu. Itulah hebatnya para ulama kita. Hebatnya para ulama memahami ilmu jiwa manusia, bahwa yang namanya manusia itu tidak mungkin bisa mencintai sesuatu apabila sesuatu itu tidak tekun terus-menerus diingatkan. Apabila sesuatu itu tidak selalu disegarkan, maka kalau sesuatu itu kalau berulang terus akan melekat di hati. Maka dididik kita oleh para ulama kita untuk banyak-banyak kita membaca sholawat, untuk banyak-banyak kita membaca maulid, termasuk yang tadi dipimpin oleh guru kita, yang di dalam maulid itu ada ungkapan al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi.
surga dan semua nikmatnya saat ini adalah suatu kebahagiaan yang utuh, hadiah untuk siapa? Liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bagi siapa saja yang membiasakan yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Yusalli itu fi'il mudhari, yusallim fi'il mudhari, yubarik fi'il mudhari. Artinya bersalawat itu tidak cukup hanya sekali. Kita baca, kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il mudhari itu yufidul istimrar. Fi'il mudhari itu tidak hanya sekarang, tidak hanya besok, tidak hanya lusa, tapi sepanjang ada kesehatan dan dorongan kita memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Sekali lagi, untuk melatih kita menyempurnakan iman kita, melatih kita untuk mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, cinta pada Rasul itu bagi kita bukan hanya kewajaran, tapi suatu keharusan. Bukan hanya karena Allah memerintahkan, tetapi juga karena secara nyata seorang yang bernama Sayyidina Muhammad SAW itu luar biasa cintanya kepada kita. Semua apa yang ada pada beliau itu diberikan kepada kita. Semua umur beliau diberikan untuk mendakwahkan kebaikan kepada kita. Bahkan kalau diibaratkan di dalam hadis bahwa semua Nabi dan Rasul itu punya doa-doa yang diijabah oleh Allah, maka Nabi yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menggunakan jatah doa untuk dirinya sendiri. Kita baca dalam Al-Quran, Sayyidina Sulaiman ibni Dawud alaihi wassalam, dia pakai doanya, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, kasih saya kekuasaan, kasih saya kerajaan yang tidak diberikan kepada siapapun setelah saya. Maka kita semua tahu bagaimana kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai ada dikenal apa namanya, cincin itu apa? Istilahnya akik Sulaiman, ilmu Sulaiman. Pokoknya kalau orang mau cari kekuasaan, oh dia cari ilmunya Nabi Sulaiman. Karena memang Nabi Sulaiman itu adalah simbol dari bagaimana kekuasaan yang luar biasa Allah berikan kepada hamba yang dia ridhoi. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Musa juga demikian. Sudah dia pasang doanya ketika masih di dunia. Demikian pun nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam, panjang doanya di surat Al-Baqarah, sudah dipasang doanya. Hanya satu Rasul Nabi yang menyimpan doanya. Kata ajal kullu nabiyyin dakwah. Semua nabi sudah menggunakan doanya. Ada doa untuk kepemimpinannya, ada doa untuk keselamatannya terhadap orang-orang yang ingin merusak dakwahnya, ada doanya untuk anak cucunya seperti Nabi Ibrahim. Dan beragam doa dari para nabi dan rasul. Wahtabatu dakwati, ada saya kata Rasul, saya simpan doa saya. Disimpan doa, disimpan. Allahumma shalli alaihi wasallam. Coba bahasanya Nabi, wahtabatu, disembunyikan, seakan-akan Nabi takut diambil oleh siapapun, karena yang dia sembunyikan ini sesuatu yang baginya penting betul. Dia tahu umatnya itu ketika Rasulullah SAW hidup saja sudah ada banyak yang nakal-nakal, apalagi Rasul meninggal. Dia tahu kita ini orang yang cepat lupa,
Dia tahu saya, bapak, ibu kita semua ini banyak salah, banyak khilaf. Ngakunya saja cinta Nabi, tapi banyak perbuatan-perbuatan yang membuat Nabi murka kita lakukan. Nabi tahu itu. Nabi tahu kelemahan kita. Maka Nabi SAW memilih untuk membela kita. Dan pembelaannya itu dengan doa pamungkas yang beliau simpan. Wahtabatu dakwati syafa'atan. Saya simpan doa saya itu seperti orang yang menyimpan sesuatu yang sangat berharga, yang gak ada gantinya. Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk anak beliau? Untuk cucu beliau? Untuk cicit beliau? Tidak. Doa itu disimpankan untuk kita semua. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itulah kecintaan dari Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya kata para ulama, tidak heran kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lah orang yang di dalam Al-Quran disifatkan dengan sifat yang sama bunyinya dengan Asmaul Husna. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Itu dua sifat Allah. Dua sifat Allah dari min asma'illahil husna yang lafaznya itu sama dengan sifat Nabi. Walaupun tentu keadaannya berbeda, karena sifat Allah itu tidak bisa diukur dengan keadaan manusia. Tapi lafaznya sama. Kenapa sampai kata para ulama? Kalau kita baca beberapa tafsir, kenapa sampai di ayat ini, ayat 128 bagian akhir surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Raufur Rahim, sama bunyinya dengan sifat Allah, karena memang kasih sayang beliau itu luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Maka kalau kita berpanas-panas hari ini, itu masih gak sebanding, masih hanya setetes dibanding apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berikan kepada kita. Syekhina Al-Maqfurlah Maulana As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi menyampaikan fal-qadru wal-a'yad wal-mi'raj min hasanat allati baharnal aqimah. Kata Sayyid Amin Al-Qutbi, Al-Qadr, Lailatul Qadar. Dari mana kita tahu ada malam yang hebat kayak begini? Dari mana Bapak-bapak Ibu? Dari mana kita tahu ada malam yang lebih mulia dari 1000 bulan? Siapa yang menyampaikan? Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad. Kita tahu kemuliaan Lailatul Qadar. Wala'iyah, kita tahu juga bagaimana hari-hari besar, hari-hari di mana di situ ada kemuliaan, ada Lailatul, ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada banyak kesempatan-kesempatan yang hebat, waktu-waktu yang mulia. Tidak mungkin kita tahu kecuali karena disampaikan kepada kita oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad. Wal Mi'raj, demikian pula Mi'raj yang berbuah hadiah salat 5 waktu. Siapa yang melaksanakan tugas Isra Mi'raj itu? Yang berunding, yang bernegosiasi, yang minta diskon salat 50 jadi 5 kali saja. Bukan karena beliau tidak bisa 50 kali sehari semalam. Nabi itu ibadahnya hatta tawarramat qadamah, tapi syafaqatan lana, karena kesian sama kita. Dia kesian sama orang Lombok, dia kesian sama orang apa ini? Sukoharjo, dia kesian sama orang Jember. Tuh, Kiai Dr. Abdullah Syamsul Arifin, dia kesian sama orang Jember, kesian sama orang Lombok, kesian sama Sukoharjo, kesian sama semua kita. Gak kebayang kalau 50 kali kita sholat sehari semalam. 5 kali saja sudah banyak yang sengaja musafir supaya dapat jamaah sholat. Kadang-kadang dia cari pendapatnya Ibnu Hazm, begitu keluar dari rumah sudah boleh menjamak sholat.
5 waktu saja. Banyak yang meninggalkan. Maka Rasulullah SAW menceritakan dalam hadis sahih itu berunding, bukan berunding, minta diskon mau sampai di diskonnya berapa oleh Allah? Di diskon itu 80%. 90%. Dari 50 hanya jadi 5. Diringankan oleh Allah. Kenapa? Kegigihan dan kecintaan Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Bapak Ibu, kita ringankan hati hadir di maulid Bapak Ibu ya. Kita ringankan hati hadir di majelis membaca salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita ringankan hati untuk mengamalkan membaca salawat setiap hari sebanyak-banyak yang kita mampu. Sebanyak-banyak yang kita mampu. Kalau kata Al-Syekhul Akbar Syekh Muhyiddin bin Arabi di dalam Khususul Hikam, kata beliau, banyak dari wali-wali kutub mereka mendapatkan kemuliaan menjadi wali karena bergantung pada manzilah amal yang mereka istiqomahkan. Ada yang baca Fatihah terus, Fatihah dia baca terus. Nggak banyak amalnya cuma baca Fatihah aja sepanjang hidupnya, sehari 1000 kali, sehari 5000 kali, sehari 10.000 kali dapat kecintaan. Dan di antara manzilah yang juga sangat cepat mengangkat kemuliaan seorang manusia adalah manzilah mudawamah membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya kita nggak usah mimpi jadi wali lah. Tapi cukup kita mendapatkan ridho Allah saja. Cukup kita diampuni, cukup kita dimudahkan dalam kehidupan, cukup kita diluruskan dalam jalan langkah kita, cukup diberkahi keluarga kita, cukup dijaga anak-anak kita. Mari kita amalkan dengan istiqomah membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu yang juga tidak kalah penting adalah kita meneladani sifat-sifat beliau. Saat-saat ini Bapak-bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian, salah satu sisi dari keteladanan Rasulullah SAW yang perlu kita segarkan. Mungkin dia sebelumnya lain, mungkin sebelumnya kita lupakan, tersisih oleh hal-hal lain yang mungkin kita anggap lebih penting. Salah satu dari sisi keteladanan Rasulullah SAW adalah fil hayatil ijtimaiyah, yaitu bagaimana tuntunan Nabi kita yang mulia dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan sosial. Bagaimana hubungan sesama manusia? Ini bagian yang luar biasa pentingnya, luar biasa pentingnya. Sampai kata para ulama, pada saat surah-surah Makkiyah itu biasanya diisi dengan ajaran-ajaran untuk mengokohkan keimanan. Tapi di antara surah Makkiyah itu ada di antaranya surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladziina idza kaalu 'alan naasi yastawfuun wa idza kaaluhum aw wazanuhum yakhsirun ila akhir surah. Ayat surah ini Al-Mutaffifin tidak terkait dengan keimanan, tapi surah ini terkait dengan mengatur hubungan transaksi kita dalam kehidupan sosial. Jangan ada jual beli yang curang, jangan ada transaksi yang digelapkan, jangan ada kolusi, jangan ada mengambil hak orang yang bukan hak kita, jangan menyulitkan hak orang yang seharusnya kita berikan kepada orang lain. Kata para ulama, demikian pentingnya hubungan antara manusia di dalam Islam, sehingga bahkan pada periode Mekah, pada saat di mana prioritas adalah mengokohkan iman dan Islam, saat itu juga sudah turun beberapa tuntunan bagaimana membangun hubungan sosial yang baik. Para santri tidak lupa tentu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang zakat,
bukan ayat tentang puasa, bukan ayat tentang memperbanyak zikir, tapi ayat tentang transaksi keuangan utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ilayhi ila ajalin musamma faktubuhu wa la tubayyinu ila. Tuh paling panjang dalam Al-Quran. Kata para ulama, kalau mau tahu pentingnya sesuatu, maka lihat bagaimana Al-Quran membahasakannya. Jadi jangan dianggap remeh hubungan antar manusia. Nah, kita di Indonesia ini bapak-bapak, ya karena satu lain hal, ada satu dua hal putus silaturahim. Gara-gara beda pilihan ini itu marah benci satu sama lain. Mari saya ajak kita kembali kepada apa yang Rasulullah SAW tuntunkan kita. Rasulullah SAW teladankan kita. Rasulullah SAW contohkan kita. Dan tidak ada contoh yang paling fenomenal, yang paling hebat selain ketika Rasul masuk ke Mekah, melihat orang-orang yang jahat kepada beliau, lalu kemudian mereka semua ketakutan, takut dibalas oleh Nabi. Ada dilihat oleh Nabi orang yang dulu pada saat Rasul sujud di samping Ka'bah, dia ambil isi perut onta, ditumpah ke kepala Rasul, ada di situ. Ada orang yang ketika Rasulullah SAW jalan di kota Mekah, di antara gangga, dia berniat untuk melempar batu untuk memecahkan kepala Nabi, membunuh Rasul. Ada juga. Pada saat mereka semua khawatir dan resah akan pembalasan, Rasulullah SAW sampaikan, "Aqulu kama qala Yusuf li ikhwani, la tasriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum, idhabu fa antum tulaq." Kata Rasulullah SAW, hei bapak-bapak ibu yang selama ini benci sama saya, hei bapak ibu yang selama ini memusuhi saya, hei bapak ibu yang selama ini tidak henti-hentinya berusaha mencelakakan saya hari ini mengucapkan seperti yang Yusuf sampaikan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang berempat melempar Yusuf ke dalam sumur, yang menyebabkan Nabi Yusuf terlunta-lunta sekian belas tahun. Kata Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum. Wahai saudara-saudaraku semua, la tasriba alaikumul yawm, sudah tidak ada celaan kepada kalian, sudah saya maafin. Yaghfirullahu lakum, saya maafin. Dengan pemaafan saya, Allah insya Allah akan maafkan. Karena hubungan sesama manusia itu tidak bisa diistighfarkan saja. Hubungan kepada manusia itu, kalau ada yang salah harus dimaafkan dulu, baru bisa diampuni oleh Allah. Maka kata Rasul, idhabu fa antum tulaq. Wahai orang-orang Quraisy, sekarang silahkan balik ke rumah masing-masing, kalian bebas. Tidak ada yang diberikan pembalasan. Itulah teladan dari Nabi kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Itu terhadap orang yang sangat benci kepada beliau, yang bahkan hendak mencelakakan beliau. Maka untuk kita semua sebagai warga umat Islam, kita semua dari manapun ini, kita ini bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, dan demikian pula kita adalah bagian dari umat yang ada di Indonesia ini, umat Indonesia ini. Kita bagian dari umat Islam, bagian dari satu bangsa yang besar ini. Saya mengajak kita semua, mari kita hidupkan, kokohkan kembali semangat persahabatan dan persaudaraan di antara shadaqah wal ukhuwah. Insya Allah, kalau kita terbiasa untuk bersegera mengokohkan persahabatan dan persaudaraan pada saat lemah ikatan itu, maka insya Allah Indonesia ini akan semakin kuat. Umat Islam kita juga, sebagaimana disampaikan oleh guru kita tadi, ada banyak sekali tokoh-tokoh Islam dunia sekarang berharap dari Indonesia itu bisa menjadi lokomotif bagi umat Islam dunia. Itu banyak sekali.
Karena melihat di sini majelis-majelis sholawat luar biasa. Di sini pondok pesantren masih berjalan. Di sini sebagian besar umat Islamnya adalah beriktikad Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini dilihat bahwa umat Islamnya itu punya budaya perdamaian dan kedamaian. Hal yang tidak dilihat di tempat-tempat lain. Maka mari Bapak Ibu, anakku, para santri-santriwati, mari harapan-harapan baik dari banyak umat Islam di seluruh dunia kepada kita umat Islam di Indonesia untuk menjadi contoh berislam yang menghadirkan kebaikan, rahmat, kasih sayang, kedamaian untuk semua. Mari kita memberikan bersama. Langkah pertamanya adalah perbaiki silaturahim kita. Langkah yang juga tidak kalah penting adalah mari terus-menerus kita belajar menyempurnakan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salah satu pintu keberkahan yang terbesar. Saya mengucapkan terima kasih kepada guru kita. Selain bermaulid, saya ingin menyampaikan satu sebab kenapa saya datang kemari. Sebab yang membuat saya tidak bisa tidak datang, wajib saya harus datang. Dulu almarhumlah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin rahimahullah rahmatullah taqammadahullah birahmatihi wasi'ah. Kakek dari guru kita, betul ya? Kakek beliau adalah sahabat kakek saya. Kakek saya kami sebut Maulana Syekh Nida Tuan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid Abdul Mawfur Muraihan Abdul Madaris wal Masajid, pendiri Nahdlatul Wathon di Lombok. Beliau bersahabat dekat walaupun tidak setiap saat berjumpa, karena persahabatan mereka itu adalah persahabatan cinta, persahabatan para ulama, persahabatan yang ikhlas. Duduk boleh berjauhan tapi hati tidak pernah pisah. Kadang-kadang kita beda, duduk bersama tapi hati saling membelakangi. Bukan di sini, Bapak. Kalau di sini kita duduk bersama, hati kita tidak sama. Jadi beliau berdua ini sahabat. Gurunya sama. Saya baca guru dari Al-Maqfurah Raden Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin sama. Di situ ada Syekh Hasan Muhammad Amin Al-Qutbi, ada Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, ada Syekh Hasan Yamani, ada Syekh Ali Al-Maliki, ada Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki, ada banyak Syekh. Tempat belajarnya juga sama, madrasahnya sama, Al-Madrasatus Shalatiyah. Gurunya sama, sekolahnya sama, dan visi perjuangannya juga sama. Maka saya datang kemari, Pak Kiai, niat saya ingin menyambung silaturahim kepada antum, kepada Bapak, kepada Pak Kiai, kepada cucu dari sahabat kakek kami. Ya, kakeknya bersahabat, cucunya juga harusnya bersahabat. Semua anak cucunya bersahabat. Kalau kata Rasul, inna min akbaril birri ayyasila rajul ahlabul ilahi. Kalau Anda mau berbakti pada orang tua Anda, salah satu caranya adalah sambung hubungan baik kepada orang yang dulu orang tua kalian, orang tua Anda itu baik kepada mereka. Jadi orang tua kita punya sahabat, kita sambung. Udah meninggal, ada anaknya, nyambung ke anaknya. Kalau misalnya anaknya sudah meninggal, ada cucunya, nyambung kepada cucunya, dan seterusnya. Itulah niat saya, mudah-mudahan Allah terima sebagai kebaikan. Dan terakhir saya mohon maaf tidak bisa sampai selesai, tapi hati saya, niat saya tetap bersama-sama dengan Bapak-Bapak Ibu. Saya harus ke Banyuwangi untuk mengejar pesawat pukul 1 yang nanti akan nyambung di Surabaya, kemudian ke Lombok. Saya tunggu di Lombok, Pak Kiai, saya tunggu di Lombok, para masyarakat, saya tunggu di Lombok. Lombok itu adalah the best halal destination. Jadi kalau ada yang wisata halal, Lombok. Ada juga gelar yang kita dapatkan the best halal honeymoon destination.
destinasi wisata halal bulan madu terbaik di dunia. Silahkan para masih bawa istri yang sudah ada untuk mengulangi bulan madu dari Ramadan. Atau yang belum bulan madu, ya bulan madu. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, kekhilafan dari apa yang saya sampaikan. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Allahumma shaffi'na fina, Allahumma shaffi'na fina, Allahumma shaffi'na fina. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina